Selamat pagi, dulu saya di sini akan mempresentasikan tentang keracunan makanan. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Tanika Swasti dengan NIM 88011990. Saya dari kelas 3C. Keracunan makanan adalah suatu penyakit yang terjadi setelah menyantapkan makanan yang mengandung racun berasal dari bahan beracun yang terbentuk akibat pembusukan makanan dari bakteri. Itu menurut Arisman 2009, tapi menurut Junaida 2011 menyatakan keadaan darurat yang diakibatkan masuknya suatu zat atau makanan ke dalam tubuh melalui mulut yang mengakibatkan bahaya bagi tubuh disebut keracunan makanan. Selanjutnya ada penyebab etiologi. Penyebab keracunan makanan adalah kuman Clostridium botulinum yang hidup dengan kedap udara atau anaerobik, yaitu di tempat-tempat yang tidak ada udaranya, itu menurut Junaidi 2011. Keracunan makanan dapat disebabkan oleh pencernaan bahan-bahan kimia beracun, kontaminasi zat-zat kimia, mikroba, bakteri, virus, dan jamur yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, patofisiologi. Makanan yang kita konsumsi dalam keseharian bermacam-macam, baik beragam jenis makanan. Makanan yang sehat dapat dilakukan, makanan yang layak untuk tubuh dan tidak menyebabkan sakit, baik ketika maupun mendatang. Dalam mengkonsumsi makanan, perlu diperhatikan tentang kebersihan makanan, kesehatan, serta zat gizi yang terkandung di dalam makanan tersebut. Hendaknya kita harus pandai dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi supaya makanan tersebut bebas dari zat-zat yang dapat memasuki tubuh seperti toksik atau racun. Makanan yang telah terkontaminasi toksik atau zat racun sampai di lambung akan mengadakan perlawanan diri terhadap benda atau zat asing yang masuk ke dalam lambung dengan gejala mual, lalu lambung akan berusaha membuang zat tersebut dengan cara memuntahkannya. Berikutnya ada penata laksanaan. Menurut Noriko 2013, tanaman teh memiliki potensi sebagai antibakteri karena mengandung bioaktif yaitu senyawa tanin. Tanin adalah senyawa fenolik yang terkandung dalam berbagai jenis tubuh hijau dengan kadar yang berbeda-beda. Manfaat tanin itu selain antibakteria adalah sebagai antiseptik dan mempunyai sifat sebagai agen pengkelat logam karena adanya pengaruh fenolik. Pengaruh fenolik bisa memberikan antibiosi dari tubuh. Sedangkan menurut Hardisman 2014 menyatakan pertolongan pertama keracunan makanan adalah dengan minum air putih yang banyak, pemberian larutan air yang telah dicampur dengan garam. Pertolongan pertama yang bisa dilakukan adalah dengan mengganti cairan dan elektrolit yang hilang akibat muntah atau diare. Menghindari terjadinya dehidrasi pada korban, segera memberi air minum dan larutan elektrolit yang banyak untuk pasien. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium. Di pemeriksaan laboratorium biasanya akan dilakukan tes darah, tes urin, tes kondisi tinja, dan pemeriksaan parasit. Tes-tes ini bertujuan untuk mengetahui jenis organisme penyebab terjadinya keracunan. Selanjutnya, yang kedua ada gas darah arteri. Di gas darah arteri ini hipoventilasi akan menyebabkan peningkatan PCO2, hiperkapnia. PO2 dapat rendah dengan aspirasi pneumonia atau obat-obat yang menginduksi edema paru. Yang ketiga, uji fungsi ginjal. Beberapa klostridium mempunyai efek nefrotoksik. Dalam kasus lain, gagal ginjal merupakan akibat shock, koagulasi intravaskular yang menyebar atau disebut disseminated intravascular coagulant atau DTC atau myelurinuria. Tingkat kadar
nitrogen, urea darah, dan kreatinin harus diukur dan dilakukan urinalisis. Yang keempat, osmolalitas serum. Perhitungan osmolalitas serum terutama bergantung pada natrium serum, glukosa serum, serta nitrogen urea darah. Yang kelima, elektrokardiogram itu pelebaran lama kompleks QRS yang lebih besar dari 0,1 detik adalah pas untuk takar lajak antidepresan Tistik dan quinidin. Yang keenam ada CT scan. Foto polos abdomen mungkin berguna karena beberapa tablet khususnya besi dan kalium dapat terbentuk radioaktif. Foto torak dapat menunjukkan pneumonia aspirasi, pneumonia hidrokarbon atau edema paru. Selanjutnya ada pengkajian. Kasus seperti ini itu Tuan A dibawa ke klinik Bona Medica oleh istrinya setelah makan tempe. Istri klien mengatakan bahwa klien muntah jam yang lalu setelah makan tempe bogrek. Kondisi klien mengalami penurunan kesadaran somnolen, muntah, diare, dehidrasi, dan fungsi. Dari hasil pengkajian sementara didapatkan tekanan darah 100/60 mmHg, BB-nya 54 kg, BB semula 55 kg, nadinya 67 S per menit, RR-nya 32 S per menit, suhunya 36 derajat Celcius. Istri klien ini mengatakan bahwa klien tidak memiliki riwayat alergi sebelumnya. Keluhan utamanya itu diare dan mual muntah. Pengkajian primernya itu ada ABCDE, A-nya A itu airway, yang terdapat tidak ada sumbatan jalan nafas, RR-nya 32 S per menit, cepat dan dangkal. Breathing-nya itu irama pernapasan cepat, kedalaman dangkal, RR 32 S per menit. Circulation-nya tekanan darah pasien 100/60 mmHg itu kuat dan regular. Nadinya 67 S per menit, kapiler refill kurang dari 2 detik, EKG menunjukkan sinus bradykardia, hip the bradykardia. Disability-nya itu reaksi pupil kiri atau kanan plus terhadap cahaya, besar pupil kanan 2 kurang lebih dari 2 atau kanannya 2, kirinya 2. Exposure-nya itu tingkat kesadaran somnolen. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Itu ada 5. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Yang kedua, pola napas tidak efektif berhubungan dengan distress pernapasan. Yang ketiga, defisit nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan intake tidak adekuat atau bisa anoreksia, mual, dan muntah. Terus ada kesulitan menelan. Yang keempat, diare berhubungan muntah sama dia berhubungan muntah. Yang kelima, intoleransi aktivitas berhubungan kelemahan fisik. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, nyeri akut. Tujuan yang diharapkan pada klien dengan diagnosa nyeri akut yaitu tidak mengeluh nyeri, tidak meringis, tidak bersikap protektif, tidak gelisah, tidak mengalami kesulitan tidur, frekuensi nadi membaik, tekanan darah membaik, melaporkan nyeri terkontrol, kemampuan mengenali onset nyeri meningkat, kemampuan mengenali penyebab nyeri meningkat, kemampuan mengenali teknik non-farmakologis meningkat. Yang selanjutnya ada pola napas tidak efektif. Tujuan yang diharapkan pada klien dengan diagnosa pola napas tidak efektif yaitu kapasitas vital menurun, tekanan ekspirasi menurun, tekanan inspirasi menurun, dyspnea meningkat, frekuensi nafas membaik, kedalaman nafas membaik, eksklusi roda membaik. Selanjutnya ada intervensi utama, yaitu ada nyeri akut, manajemen nyeri akut. Itunya manajemen nyeri. Observasinya itu ada identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Ada identifikasi skala nyeri,
ada identifikasi respon nyeri nonverbal, ada identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, ada monitor efek samping penggunaan analgetik. Kalau terapeutik itu ada memberikan teknik non farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri, ada kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, ada mempertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Kalau edukasi ini itu jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, ada jelaskan strategi meredakan nyeri, ada anjurkan memonitor nyeri secara mandiri, ada anjurkan menggunakan analgetik secara tepat, terus ada ajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Kalau kolaborasinya itu kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Yang kedua itu pola nafas tidak efektif itu pemantauan respirasi, observasinya itu monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya nafas. Monitor kemampuan batuk efektif, palpasi kesimetrisan ekspansi paru, monitor bunyi nafas, terus terapeutiknya itu atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien, dokumentasikan hasil pemantauan. Kalau edukasinya itu jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan informasi. Terus ada informasikan hasil pemantauan jika perlu. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari perkataan. Kurang lebihnya, terima kasih. Selamat pagi.